Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Qarib, dan kita masih berada dalam bab al-jinayat, berkenaan yang ini dengan hukum ahkam yang bersangkut ini dengan jinayah. Dan kita berada ini pada fasal ad-diyah. Jadi insya-Allah kita akan kembali ini kepada kitab. Penulis ini sedang masih membicarakan yang ini berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan diyah, dan juga berapa yang diwajibkan seseorang itu membayar kalau sekiranya dia memotong mana-mana bahagian daripada badan seorang Muslim. Maka kita pada akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan diyah kalau sekiranya seseorang itu dia menghilangkan akal, dia memukul seseorang sehingganya akalnya yakni misalan dia menjadi gila sebagai misal, maka diwajibkan yakni dia membayar yakni dia sepenuhnya, dan juga ini wajib dia membayar ganti rugi bagi kecederaan yang dia melakukan kepada kepala. Maka diwajibkan dia membayar dia ini yang penuh, dan juga diwajibkan dia membayar kecederaan yang berlaku pada kepala. Selepas itu penulis ini mengatakan wa zakari as-salim walau zakari saririn wa syaikhin wa innin wa qat'ul hasyafati kadzakari. Jadi berkenaan dengan alat kelamin lelaki juga yakni diwajibkan seseorang itu membayar diyah. Begitu juga bagi kedua buah ni, wal unsayain ay baydatain walau min innin wa majbub. Jadi sama ada dia memotong daripada seorang yang sudah tidak dapat lagi yakni apa kita mengatakan orang yang sudah mandul yakni, walaupun yakni zakar daripada orang yang sudah mandul ataupun buah daripada orang yang sudah mandul. Sebelum itu dia mengatakan walaupun daripada budak kecil seorang memotong, na'udzubillah, zakar ini budak kecil ataupun ini orang tua ataupun zakar ini sudah tidak berfungsi lagi, maka diwajibkan dia membayar dia. Cuma yakni bagi kedua buah ini dia mengatakan ihdahuma nisfu dia. Kalau satu yakni dia separuh daripada dia. Kalau dua yakni dia ini yang penuh. Manakala zakar, kalau dia memotong ini zakar orang lain, maka diwajibkan dia membayar dia yakni yang penuh. Selepas itu penulis ini membicarakan wa fil mudihati minadz zakaril hurril muslim. Kalau sekiranya seseorang itu dia mencederakan ini orang lain, kalau orang tersebut yakni seorang ini lelaki ini yang muslim, diwajibkan baginya untuk dia membayar yakni 5 daripada unta. 5 daripada unta. Ini beliau mengatakan, beliau menyamakan wa fil mudihati minadz zakaril hurril muslim wa fis sin. Kalau dia memecahkan satu yakni gigi seorang, begitu juga kalau dia menyebabkan yakni kecederaan sehingga dapat melihat tulang seseorang itu, maka diahnya adalah 5 ekor unta. Diahnya ada 5 ekor unta. Kalau sekiranya 2 gigi 10 ekor unta, 3 gigi 15 ekor unta. Wa fi idhabi kulli udwin la manfa'ata fihi hukumatun. Kalau sekiranya dia menyebabkan hilang fungsinya salah satu anggota badan yang tidak ada manfaat, sebagai misal tangan yang sudah yakni paralyzed, tangan yang sudah paralyzed, yad ash-shalla. Kalau sekiranya dia menghilangkan misalan fungsi tangan yakni dia apa kita mengatakan menyebabkan tangan tersebut yakni dipotong yakni sebagai misal, dan tangan tersebut yakni sudah tidak ada fungsi, maka dalam keadaan seperti ini apa yang diwajibkan adalah hukumah. Yakni hukumah ini adalah kita lihat kalau sekiranya seseorang itu dia hamba, kalau kita jual yakni hamba ini, berapa ini harganya kalau dengan anggota badan yang dipotong. Kalau sekiranya dengan anggota badan yang tidak dipotong yakni dengan sempurna, berapa harganya. Jadi kita mengambil dia punya perkiraan yang daripada situ. Jadi kalau sekiranya dia tanpa yakni dipotong yakni tangannya misalan
harganya sebagai hamba misalan 100 dinar. Tapi kalau setelah yang dipotong, ini harganya misalan 90 dinar. Jadi di sini dia punya difference ada berapa? Ada 10 dinar. Ini kita panggil hukumah. Maksudnya kita mentakdirkan seseorang itu kalau dia hamba. Kalau dia hamba berapa harganya. Jadi kita minus kalau sekiranya sifatnya sempurna dengan sifatnya yang dipotong tadi. Maka dalam keadaan ini seperti ini, diwajibkan dia membayar hukumah. Kalau sekiranya kita mengatakan 10 dinar, maka diwajibkan dia membayar 10 dinar. Penulis ini dia mensyarahkan apa yang dimaksud dengan hukumah. Maka beliau mengatakan wahya juz'un min ad-diyati nisbatuhu ila diyatin nafsi diyatu naqsiha ay al-jinaya min qimatil majniyi alayhi law kana raqiqan bi sifatihi allati huwa 'alayha. Ini yang seperti mana saya terangkan. Sekarang ini misalan, saya memberikan misal ya. Zaid memotong yakni tangan Hasan. Dan tangan Hasan ini dia tangan yang paralyzed, yang tidak ada manfaat. Ini maksudnya dia tidak dapat bergerak dengan tangan tersebut. Tangan tersebut ini tidak ada fungsi. Tangan tersebut ini tidak ada fungsi. Dan Zaid ini memotong tangan Hasan. Maka bagaimana kita mengatakan misalan apakah yang diwajibkan ini Zaid ini nak bayar Hasan? Maka diwajibkan dia bayar hukumah. Apa yang dimaksudkan hukumah? Sekarang kita lihat kepada Hasan. Kalau Hasan seorang hamba, berapa harga Hasan? Yang ini misalan ini Hasan ini misalan orang dia ini masih muda lagi, badannya kuat misalan. Yang ini biasanya harganya mahal. Jadi berapa harganya? Kita memberikan misal yang ini harganya 100 dinar. Baik, kalau sekiranya tangan yang dipotong berapa harganya? Kita mengatakan 90 dinar. Ini kurang 10 dinar. Jadi maksudnya harga bagi dia bagi tangannya yang tidak berfungsi ini yang dipotong dia adalah 10 dinar. Jadi diwajibkan bagi Zaid membayar 10 dinar. Ini yang dimaksudkan dengan hukumah. Ini yang penulis mengatakan wahya juz'un minad diyati nisbatuha ila diyati nafs. Jadi kita lihat ini kepada dia punya nisbah kepada dia. Jadi sekarang ini misalan dia 10 dinar ini dia adalah 10%. 10%. Maka kita mengambil yakni 10% ini daripada 10% ini daripada dia. 10% ini daripada dia. Jadi dia mengatakan wahya juz'un min ad-diyati nisbatuhu ila diyati nafsi nisbatu naqsiha ay al-jinaya. Jadi kalau sekiranya tadi kita mengatakan 10 dinar, yakni maksudnya 10% daripada 100 dinar. Sebab kalau harga Hasan sebagai hamba 100 dinar, kalau tanpa yakni tangan 90 dinar, maka dia punya difference ini berapa? 10 dinar. 10 dinar ini berapa peratus? Dia adalah 10%. Maka afwan ya. Jadi 10% ini maksudnya 10% kita mengambil daripada diahnya. Jadi diah yang sempurna kita mengambil daripada 10%. Daripada diah yang sempurna. Maka di sini kita mengatakan ini adalah jumlah yang diwajibkan bagi Zaid ini untuk membayar, disebabkan dia menyebabkan kerosakan yang berlaku ini kepada Hasan. Ini yang penulis ini mengatakan nisbah kepada diyatin nafs. Jadi kalau 10% tadi kita mengatakan dia ambil daripada 10% daripada diyah nafs. Dia itu nafs ini maksudnya diyah yang ini membunuh. Iaitu balik ini kepada yang ini 100 ekor unta. Ai al-jinaya min qimatil majnini alaihi. Min qimati al-majnin. Jadi kita balik kepada qimah orang yang dikenakan jinayah. Yang ini dalam misal tadi kita mengatakan Hasan. Lau kana raqiqan, kalau sekiranya dia seorang hamba bi sifatihi allati huwa 'alaiha, falau kanat qimatul majni 'alaihi bila jinayah. Jadi dia memberikan misal. Sekarang kita lihat ini kepada misal ini. Baru kita dapat faham ini apa ini hukumah ya. Yang ini penulis ini mengatakan falau kanat qimatul majnini 'alaihi bila jinayah. Yang ini kalau sekiranya harga orang yang dikenakan jinayah ini sebagai Hasan ini misalan. Berapa yang ini harganya? Dia penulis ini sekarang dia memberikan misal. Kalau sekiranya harganya ala yadihi masalan 'asharatun biduniha 9. Jadi kalau tangan yang dipotong tadi dia nisbahnya 10%. Dan tanpanya dia adalah 9. Yang ini maksudnya 90%. Tamam? Jadi dia mengatakan kalau dia sempurna dia 10.
Tanpa tangannya dia 9. Jadi maksudnya 10 di sini 10, kita bagikan misalnya ini 100%. Tanpanya 90%. Jadi maksudnya belen ni berapa? Fanaqsu ashrun. Ashrun. Dia mengatakan di sini maka bezanya adalah 10. Fayajibu ushru diyati nafs. Fayajibu ushru diyati nafs. Jadi apa yang diwajibkan adalah 10% bagi dia pembunuhan. 10% bagi dia pembunuhan. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Kita dapat faham insya-Allah. Jadi kalau kita mengatakan tanpa tangannya kurang 10%, yang ini maksudnya tangannya harganya adalah 10% daripada dia yang yang sempurna. Ini bagaimana kita dapat 10% ini? Kita balik ini kepada harganya kalau sekiranya dia sebagai seorang hamba. Taib. Selepas itu penulis mengatakan wadiyatul abdil ma'sum qimatuhu. Diyatul abdil ma'sum. Ma'sum dimaksudkan di sini adalah hamba yang tidak melakukan apa-apa jenayah. Yani dia tidak melakukan apa-apa jenayah, dia dibunuh. Seorang hamba dibunuh. Apakah diahnya? Diahnya adalah qimatuhu. Kita lihat kepada hamba yang dibunuh ini, berapa harganya di pasaran? Kalau kita mengatakan 100 dinar, maka diwajibkan dia membayar 100 dinar. Wal amati kadzalik. Begitu juga kalau sekiranya hamba perempuan. Walau zadat qimatuhu kullin minhuma ala diyatil hur. Walaupun ia lebih daripada dia seorang yang merdeka. Kadang-kala ada hamba ni dia mahal. Misalan seorang doktor misalan, tapi hamba. Jadi cuba kita bayangkan yang ni harganya. Jadi hamba ini bukan maksudnya semua sama harga, tapi kena lihat ada hamba ni dia punya harga lebih banyak daripada hamba yang lain. Jadi kalau sekiranya dia adalah jenis hamba yang mahal, mungkin dia punya harga itu lebih daripada dia seorang yang merdeka, maka tetap diwajibkan membayar harganya. Walau zadat qimatu kullin minhuma ala diyatil hur. Walau qata'a dzakara 'abdin wa unsayahu. Kalau zakar dan buah seorang hamba itu dipotong, wajabat qimatan fil adhar. Maka diwajib dia bayar dua harga. Yang harga pertama adalah bagi zakar, harga yang kedua adalah bagi bagi buah yang ni tersebut. Yang ni maksudnya kalau sekiranya hamba itu harganya, kalau tanpa zakar berapa harganya, kalau tanpa buah yang ni berapa yang ni harganya. Jadi kita mengambil daripada harga tersebut, dan itu yang diwajibkan atas orang yang melakukan jenayah tersebut untuk membayarnya. Jadi bagi zakar ini ada harganya, dan bagi buahnya juga ni ada harganya. Wadiyatul janin al-hur al-muslim taba'an li ahadi abawaihi in kanat ummuhu ma'sumatan. Sekarang penulis ini membicarakan yang ini tentang janin. Apa yang dimaksudkan dengan janin? Janin ini kalau seorang wanita sedang hamil ya. Jadi datang satu orang ini misalan dia melakukan sesuatu sehingga kan janin itu mati. Janin itu mati. Sebagai misal dia menumbuk misalan, dia menumbuk perut ini seorang wanita yang sedang hamil sehingga kan anak dalam perut itu meninggal. Maka berapa yakni diyahnya? Maka penulis ini mengatakan di sini wadiyatul janin al-hur al-muslim. Jadi janin bagi orang yang merdeka, yang muslim, yang Islam. Taba'an li ahadi abawaihi in kanat ummuhu ma'suman. Jadi sekarang yakni kita lihat yakni kepada yakni ibunya. Kita lihat ini kepada yakni ibunya. Kalau sekiranya yakni ibunya seorang hamba, berapa yakni harga yakni ibunya, maka diwajibkan dia membayar harga tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu menyebabkan janin seorang wanita mati, maka diwajibkan dia membayar yakni harga. Kalau kita menganggap wanita tersebut hamba, berapa harganya? Kalau kita mengatakan 100 dinar, kalau zaman dahulu misalan, maka diwajibkan dia membayar 100 dinar. Jadi di sini penulis ini menggunakan perkataan, dia mengatakan in kanat ummuhu ma'sumatan. Yang ini maksumah sekali lagi yang dimaksudkan di sini adalah dia tidak ada apa-apa jinayah. Yakni maksudnya dia tidak melakukan pencurian. Sebab kalau ibunya melakukan pencurian, maka diwajibkan tangan yang dipotong sebagai misal, ataupun dia membunuh ini orang lain, maka kita mengatakan ada yang ini perkara-perkara yang diwajibkan yang ini ke atas ni. Tapi kalau dia maksumah, maksudnya dia tidak ada apa-apa yang ini jinayah, maka ini yang kita maksudkan, ini harganya berapa.
kalau dia tidak ada melakukan apa-apa jenayah, yakni harga yang tulen, maka diwajibkan membayar harganya. Jadi penulis mengatakan wururatun halal jinayah, yakni pada ketika jinayah itu dilakukan, yakni menjatuhkan janin. Jadi berapa harga ibunya? Ini yang dimaksudkan dengan ghurrah. Dia mengatakan nasamatun minar raqiq, iaitu harga daripada hamba. Abdun aw amatun, seorang hamba lelaki ataupun ini hamba perempuan, salimun min aibi mabi', yakni yang sempurna, harga hamba yakni yang sempurna, yang tidak ada kecacatan yakni pada badan mereka. Jadi berapa yakni harganya, itu yang diwajib dibayar oleh orang yang menyebabkan janin itu rosak. Wa yustaratu bulughul ghurrati nisfu ushrid diyah, dan juga disyaratkan ghurrah itu harga yakni harga tersebut yang dibayar tadi, dia mesti sampai yakni kepada nisfu ushur, iaitu 5% daripada dia. Dia tidak boleh kurang daripada 5%. Fa in fuqidatil ghurratu wajaba badaluha. Kalau sekiranya ghurrah itu tidak ada, maka diwajibkan yakni kita membayar dia punya badal. Jadi apakah yang ini badalnya? Penulis mengatakan wa huwa khamsatu ab'iratin. Dia adalah 5 ekor unta. Jadi penulis hanya mengatakan di sini dia ghurrah ini, harga tersebut ini tidak boleh kurang daripada 5% ini dia. Kalau sekiranya harga tersebut ini tidak dapat diletakkan disebabkan syarat-syaratnya tidak ada, maka diwajibkan dia membayar 5 ekor unta. Wa tajibul ghurratu ala aqilatil jani, yang diwajibkan membayar ini ghurrah ini adalah saudara lelaki bagi orang yang melakukan jinayah tadi. Wadiyatul janin ar-raqiq. Sekarang penulis ini mengatakan, bagaimana pula kalau sekiranya janin itu adalah janin yakni seorang hamba, seorang hamba, maka ia berbeza sedikit. Jadi tadi penulis ini mengatakan kalau sekiranya janin oleh orang yakni yang merdeka. Jadi janin yakni orang yang merdeka, kita balik ini kepada harga ibunya. Janin yang bagi orang hamba pula dia mengatakan ushru qimati ummihi yaumal jinayati 'alaiha. Jadi janin bagi hamba dia adalah 10% daripada harga ibunya pada hari jenayah itu dilakukan. Yang ini harga ibunya berapa pada hari tersebut. Kalau kita jualnya di pasar misalnya, harganya berapa, maka kita mengambil 10% daripada harga ibunya. Wa yakunu ma wajaba li sayyidiha. Dan yakni apa yakni yang diwajibkan, yakni diberikan yakni kepada tuannya. Wa yajibu fil janinil yahudi aw nasrani. Selepas itu penulis ini membicarakan yakni tentang bagaimana pula yakni kalau sekiranya dia adalah janin seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang bukan Muslim, maka penulis mengatakan ghurratun kasulusi ghurratil muslim. Dia adalah sepertiga ghurrah seorang Muslim. Dia adalah sepertiga. Jadi ghurrah seorang Muslim tadi kita mengatakan kalau orang Muslim itu yakni seorang hamba, berapa yakni harganya, maka diwajibkan membayar harga yakni orang tersebut. Tapi kalau sekarang kita mengatakan yang bukan Muslim, maka dia adalah sepertiga. Dia adalah sepertiga. Wa huwa ba'irun wa sulusa ba'ir. Dan ini kalau kita balik ini kepada badalnya. Badalnya tadi kita mengatakan kalau dia merdeka 5 unta bagi seorang Muslim, maka kalau sekiranya yang bukan Muslim, maka dia adalah 1 unta dan 2/3 unta. Ini adalah 1/3 daripada 5. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ini kita dah habis ini bab ini berkenaan dengan dia. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk ini kepada qasamah. Qasamah ini adalah perkara yang bersangkut paut ini dengan sumpahan apabila berlaku pembunuhan. InsyaAllah kita akan membicarakan pada yang seterusnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.